Aku, wah siapa ini? Kirain Mas Wawan kan. Aku iseng lagi ya. Kok ada lagi? Di koran ini, slet. Aku gini, set, nggak ada. Aku liatin, tungguin lama. Buka, set, pocong. Tapi lama. Bentaran doang, set. Oh, gitu. Pocong itu merinding saya. Iya tuh, kakinya putih. Setelah di kamar mandi belakang, saya selesai buka pintu nih. Cas. Masa buka pintu cas? Nah, buka pintu geledak. Gelak. Ngek. Bukanya gini. Ngek ke dalam kan. Set. Orang buka pintu gimana sih? Pasti ngelihat ini kan, gagangnya ini kan. Di saat buka gini kan mata masih tertuju di situ. Betul. Iya kan? Buka set, yang keluar apa? Jari. Kamu tahu jari? Kain apa yang namanya batik? Aku pernah lembur di situ untuk membuat brosurnya tim lo. Sedang tenang gini, ketik, konsentrasikan ke layar monitor kan. Tiba-tiba ada yang dehem. Sepi senyap kamar apa? Malam itu? Malam. Aku tidur di situ kan. Ruang pintu depan udah kukunci, di mana-mana udah kukunci. Yang dehem ini siapa, kaget. Guys, kita jumpa dalam acara Sari. Apa itu Sari? Kisah misteri. Sari. Kisah misteri. Di sini sudah hadir Afis Timlo. Kemudian di samping-samping sini ada warga RT 005 RT 07. Yang punya RT. Enggak punya RT, dia di kolong gimana? RT 2 RW 200. Bagus RT 2 RW 200. Oke, kita akan mulai aja. Teman-teman bisa nanggapin narasumber, ada penasaran apa tentang ceritanya di sini. Ya. Yang nonton di YouTube channel di YouTubeku, di sini juga bisa nanya langsung melalui komen ya. Kebetulan kita live. Kapan-kapan tapi sekarang belum. Ya. Kita mulai aja. Afis. Ya. Apa ini? Cerita. Udah makan belum? Bagus. Makan. Silakan. Oke. Jadi teman-teman, dulu itu, ini zaman dulu ya. Zaman dulu itu emang kalau Timlo zaman dulu itu kalau waktu di Solo itu sama Mas Wawan itu dikasih jadwal pokoknya kalau latihan itu jam 9 pagi sampai jam 4 sore di kantor di Solo di Madya Taman itu ya, daerah Madya Taman. Itu satu teman juga. Satu angkatan sama orang gila sebelah. Nah, di Solo itu jadi kita nyewa kantor untuk tempat latihan dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Itu kalau pagi kita aktivitas. Jadi udah latihan, bikin materi, bikin lagu dan lain sebagainya. Latihan bahasa Inggris, latihan dance dan semuanya ada di situ pokoknya di setiap hari Senin sampai Jumat itu dari jam itu 9 sampai jam 4 sore. Jadi dulu emang kita digembleng bener sama Mas Wawan. Pokoknya latihan harus jam segini. Telat latihan push up. Itu ada ya, bener. Ini yang sering. Sering push up. Nah, jam 9 itu kita udah ready, siap. Kalau sore itu waktunya udah istirahat kan, udah selesai gitu kan. Kita nggak di kantor nih, kita nongkrong di depan. Di depan itu kebetulan ada semacam kayak taman gitu. Taman itu ada tempat nongkrong. Jadi awal itu selesai latihan kita nongkrong, makan apalah, kadang ada wedangan lewat, kita pesen wedangan mie kayak gitu kan ya. Makan mie gitu depan bareng-bareng. Nah, suatu saat udah pada selesai latihan, pada nongkrong di depan, yang di dalam rumah nggak ada. Di dalam rumah nggak ada.
kebetulan aku pengen kencing, aku ke belakang. Nah di rumah itu modelnya memanjang gitu. Di sini ada kamar mandi, terus di belakang lagi ada kamar mandi juga. Nggak tahu kenapa saat itu aku itu nggak mau di kamar mandi yang depan, selalu mengarah ke kamar mandi yang belakang. Nggak tahu apa itu, aku kayak diarahkan untuk ke kamar mandi di belakang. Aku ke belakang. Setelah di kamar mandi belakang, saya selesai buka pintu nih. Yang keluar apa? Jari kain. Habis itu setelah beberapa detik aku sadar, aku langsung lari. Aku sekali buka, terus itu yang aku lihat itu. Tapi aku nggak berani ngelihat ke atas. Spontan aku beberapa detik cuman ngelihat itu doang. Tapi sini udah apa ya namanya ya, nggak bisa ngomong lah, mau teriak gimana, cuman gini doang. Habis itu setelah beberapa detik aku sadar, aku langsung lari ke depan. Anak-anak bilang, apa wis, gak apa-apa, aku udah gini. Nah terus aku cerita sama anak-anak bahwa aku tadi ada gini. Ternyata setelah kejadian aku di situ, ternyata ada lagi temennya, ada seorang temen yang di situ cewek, dia itu pengen kencing ke belakang, pengen buang air ke belakang. Dia buang air ke belakang di tempat yang tadi itu. Nah setelah di situ dia ngeliat, setelah selesai dia balik lagi kan, Mas, sekarang pembantunya baru ya, ibu-ibu udah tua. Pembantu siapa? Nggak ada pembantu kan? Nggak ada pembantu. Iya itu tadi ada ibu-ibu. Oh berarti ini sosok yang aku temuin kemarin di kamar mandi itu ya di dapur itu. Jadi memang bener ternyata ada. Nah setelah aku cerita kayak gitu, Dondo cerita bahwa di situ emang dulu ada Mbah Rono emang meninggal di situ, dan di nggak tahu itu nggak tahu kenapa di situ. Nah di sebelah kamar mandi itu sebenarnya ada sumur. Kamu sumur tahu? Sumur itu sumur ini yang ditimba itu, cuman ditutup. Oh iya. Ditutup sama yang punya rumah, ditutup itu. Nah Dono cerita bahwa emang sering kok kejadian bahwa Mbah Rono ini sering muncul sendiri kayak gitu. Jadi emang itu kejadianku itu mau maghrib, pas pergantian antara siang dan malam di situ. Itu jam berapa? Jam sekitar enggak setengah 6, jam 6 lah Mas. Jam 6, sekitar jam 6. Itu buka benar-benar kaget itu. Itu kenapa pengennya ke kamar mandi belakang? Itu masalahnya, aku juga nggak tahu. Aku juga. Iya, tamunya juga ke belakang, pengennya ke belakang gitu loh. Padahal nggak diinformasiin kalau di situ ada kamar mandi 2. Nah ini aku sendiri juga kenapa kok pengennya ke belakang gitu. Jadi mungkin Mas Okan ya pernah ini ya ngerti indigo kayak gitu. Mungkin pengen menunjukkan bahwa ini loh aku ada gitu loh. Eksistensi aku ada gitu loh. Nah, di situ di pojokan itu emang Mas Okan juga sering ditampaki dikasih penampakan sama dikasih lihat sama hal-hal yang itu. Kantor itu boleh diinepin gitu ya? Boleh. Semua personil memang kita kontrak 1 tahun itu di situ. Dan aku sering hampir tiap hari tidur di situ. Iya, Mas Okan hampir tiap hari tidur di situ, dan memang katanya kejadian Dondot pun juga sering seperti itu. Bahkan dulu ada yang ini ya Mas ya, kalau yang jaga itu juga. Iya, yang jaga. Kita cross check ya. Ya. Kesempatan ini pas kan. Jadi teras terus kamar pertama. Kalau menurut orang-orang di teras itu ada itu apa Bu? Itu tempat duduk ya. Tempat duduk yang dari inilah dari Bale.
Nah itu menurut orang-orang, menurut tetangga situ itu suka ada mbah-mbah duduk. Nah, Bener ya? iya Bener. benar. Nah, Bener ya, Dut? benar. Iya. Dut, soalnya tetanggaan sama base camp kita di situ. Tetanggaan. Terus yang suka duduk itu suka ada di kamar pertama dari teras. Iya, betul. Benar Depan. ya. Kalau lupa aku tolong Iya. diingatkan ya nanti. Depan. Kamar kedua itu ada komputer, ada alat musik. Ada komputer, ada alat musik. Menurut pengalaman orang-orang katanya di situ tempatnya genderuwo. Oh, Katanya. Kalau menurut apa yang pernah didengar apa? Kalau yang pernah ku dengar sih genderuwo. Ya bukan. Nah, kalau saya sih cenderung ke kayak bayangan hitam gitu ya. Tapi belum pernah ngeliat gitu. Tapi ya kadang-kadang perasaan ya, merinding lah gitu. Ya. Siapa yang berani tidur di situ malam? Top gitu aja dah. Kamar ketiga itu sebelahnya kamar mandi yang katanya pemilik lama banget itu meninggal di situ. Kamar ketiga yang aku tahun pertama kamarnya di situ untuk kerja itu isinya pocong. Orang bilang di situ Mbah Kucir. Kucir ya. Kucir. Kucir Nah, ya, ya, benar-benar kucir. kucir. Benar. Terus tahun kedua aku pindah di kamar memanjang itu. Nah di yang dilihat Afis itu di depan kamar memanjang itu kamar mandi. kamar mandi. Itu dapur sama kamar mandi. Nah kita cross check sekalian ya. Ya. Afis pernah diliatin itu. Kemudian yang jaga itu pernah diliatin sekelebat putih-putih terbang. Dua Itu atau malah aku belum dengar itu kalau yang itu. itu yang cerita siapa ya Dot ya? Dulu siapa Dot yang cerita itu ya? Pokoknya aku dengar dilaporin itu. Terus kalau pengalamanku pribadi, ini narasumbernya jadi aku. Ya nggak apa-apa, kamu juga. Aku 2 kali di situ. Itu di Werui ya, di Werui. Diliatin. Enggak, aku tuh kalau lihat aku kurang. Dikasih energi, dikasih penampakan tapi bukan penglihatan. Yang kamar kedua yang ada alat musik, aku pernah lembur di situ untuk membuat brosurnya tim lo. Sedang tenang gini, ketik, konsentrasikan ke layar monitor kan. Tiba-tiba ada yang dehem. Sepi senyap kamar apa? Malam itu. Malam. Aku tidur di situ kan. Ruang pintu depan udah kukunci, di mana-mana udah kukunci. Yang dehem ini siapa kaget? Langsung ini darahku langsung naik. Jadi ingat kejadian itu karena aku bawaannya sombong sama setan. Aku teriak gitu juga. Ngapain? Padahal di mana aku nggak tahu. Terus setelah itu, sialan aku dikasih penampakan suara, cuman aku nggak siap, jadi kaget. Terus itu terusin. Terus itu nggak ada apa-apa lagi, cuman itu doang. Nah, yang kedua itu kamar kerjaku pas tahun pertama itu kan di kamar sebelahnya lagi kamar ketiga. Kamar ketiga. Yang di situ katanya ada Mbak Kucir. Ini ada umpamanya aku tiduran di sini, aku lagi capek habis kemana. Sini ada meja, ada kresek, aku lupa kresek apa gitu. Kayaknya kresek foto-foto tim lo. Nah, pas ada lampu-lampu gini, aku pengen tidur capek, Matiin lampu. Udah tahu kantor itu angker, aku nggak mau nanti pas lihat sini ada sekelebat terbang gitu, aku matiin. Kurang ajar. Kurang ajar kau. Bukan dia. Kresek yang di sini, yang berdiri ini. Iya, kresek kalau ditaruh Kan masih ada serpihan cahaya masuk dikit-dikit. Masih kelihatan kan dikit. Itu yang dari berdiri gepeng.
didudukin. Kayak didudukin. Aku teriak jam lagi. berapa itu? Sekitar jam berapa? Malam ya? Malam banget. Jam 1 jam 2. Oh iya. Aku sering tidur di situ. Zaman dulu. Kasihan sebatang kara pas itu aku. Terus habis itu? Habis itu udah biasanya kalau aku dikasih penampakan gitu aku teriak-teriak marah gitu. Aku marahin. Jangan ganggu aku. Biar mereka kaget kan aku sok galak, sok tukang gertak gitu. Anak tentara tukang gertak. Jangan ganggu aku. Di situ nggak ada lagi. Alhamdulillah selama ini kalau aku gertak setannya takut. Oke. Itu yang di kantor ya? Di kantor. Di kantor. Nah setelah di kantor aku ada lagi cerita yang di rumahku Solo. Yang di rumahku Solo di tahun-tahun 2 tahun kemarin kalau nggak 3 tahun kemarin. Baru dong ini. Baru-baru ini. Kan awalnya rumahku yang di Solo kan dikontrak sama orang itu tukang ini loh, apa namanya Pemulung. bukan bukan Itu kan rumahmu kan di Permulung. iya Permulung bener. Yang ngontak bukan Pemulung. Dekor wedding. Oh. Dekor wedding. Nah, dekor wedding kan tahu sendiri, alat-alatnya banyak. Styrofoam berserakan di situ. Nah, setelah selesai kontrak, dia pergi. Cuman barang-barangnya sampah-sampahnya masih berserakan di situ. Nah, rumahku itu gerbang gede, lurus masuk, gede sekitar 3 sampai 4 meter. Masuk itu ada studio musik. Dulu kan aku buka studio musik tuh waktu di Solo. Mentok studio musik sehingga sebelah kanan buat rumah tangga gitu kan. Nah, malam-malam habis jam 7, jam 8 kalau nggak salah, aku ngecek dong rumahku yang di Solo karena udah ditinggal sama pengontrak kan, ditinggal. Aku masuk ke dalam, aku masuk sama adikku berdua, masuk ke dalam yang pintu tengah itu loh mas, buka jeder kan ruang tamu tuh. Ruang tamu. Terus masuk Adekmu yang mana? Fauzian. Oh, Fawian. Masuk ke dalam jeder, masuk ke kanan ruang tengah. Ruang tengah habis itu masuk ke dalam, ke belakang lagi dapur. Saat aku masuk ke dapur itu udah ada suara yang kan aku senter dong. Di situ kan listrik dimatiin, belum dibayar sama yang ngontrak kan, mati semua kan. Itu masuk ke dalam dapur itu udah berantakan banget. Di situ udah disapa sama penghuni situ. Goib. Seng itu kayak dilempar, buang. Tapi nggak ada seng di situ. Pakainya asbes. Terus suaranya seng, buang gitu. Ada apa ini gitu kan. Fauzian sendiri juga kaget, ada apa ya mas ya? Wah nggak tahu Yan, aku Yan. Ke dapur. Nah sebelah dapur itu ada sumur kan, merinding. Ini kelihatan nih kayak tulis jeruk. Lebar ya. Kameramen di close up, kameramen. Lebar. Ini kaki ini kaki paha sih ini. Merinding buset. Di sebelah itu ada sumur. Nah, sumur itu dulu katanya buat orang gila. Dulu sebelum jadi rumah. Itu ada sumur, emang sumur lama. Itu ada gubuk kecil, itu dipakai sama orang, katanya sih orang gila. Katanya orang gila kalau di situ tidurnya di samping sumur itu. Oh, emang ada. Nah, gila. di situ Bukan orang gila, sekarang ODGJ. ODGJ. Kapal ODGJ. Nah, di situ ternyata dia meninggalnya di situ. Oh. Di sumur. Sebelah sumur. Oh, sebelah sumur. Bukan di sumurnya. Di sebelah sumur. Nah, meninggalnya di situ. Setelah itu sama orang tua aku dibangun rumah udah kayak gitu, terus dikontrakin itu. Nah, di sebelah sumur itu juga ada, aku masuk ke sumur nih, itu juga ada pertanda lagi, dilempar lagi itu, brang gitu. Suara yang sama. Cuman agak nggak apa namanya, nggak kenceng, cuman kayak orang inilah apa, seng dilempar batu gitu lah. Buang gitu. Kalau yang pertama emang kenceng banget, kayak
seng yang buang gitu. Ini yang kedua enggak, dang gitu loh. Bah, apa ini Yan? Aku sama adikku kan center. Gak ada apa-apa ya mas kelihatannya mas. Yaudah, aku ngecek di samping. Jadi ini dapur, ini sumur. Nah samping sini itu studio. Nah ini ke depan ini garasi. Nah ke studio tutup kan, nggak ada pintu tapi nggak bisa masuk lewat sini. Aku lewat depan masuk ke depan sama adikku berdua. Adikku udah kerasa, mas kamu dulu yang masuk ke studio. Loh kenapa kamu? Nggak apa-apa mas, udah masuk dulu aja. Oke, aku masuk. Aku keluar sama nyamperin adikku, mau cek gantian, nggak mau. Itu ada itu. Oh dia udah ngeliat. Bisa ngeliat. Oh Gendruwo men, wih. gede. Gendruwo bener gede. Dia nggak berani masuk karena si adikku itu baru di situ aja udah pusing. Iya. Jadi aura apa sih namanya kayak gitu? Kasih. Aura kasih. Aura apa namanya? Aura-auran. Nah, aura negatifnya lah. Negatifnya. Iya, bentrok lah. Nah, habis itu aku sama adikku keluar rumah, kita ngecek di dalam. Ternyata di dalam itu banyak raja. Jimat itu. Oke. Segitiga gini ada tulisan-tulisan. Itu setiap pintu dikasih itu. Oh iya, jimat. Dikasih jimat. Dari siapa yang? Dari yang kontrak. Oh. Yang kontrak dikasih jimat ceder. Supaya apa? Wah, kurang tahu itu mas. Ininya dia. Itu berarti yang tadi sweng pakai seng itu gendruwo itu. Itu kelihatannya sih itu. Itu yang berarti orang gila itu. Bukan, ya nggak tahu, entah itu orang gila apa nggak tahu. Yang penting gendruwo yang diliatin sama adikku itu yang gede itu. Ini Mungkin. pesugihannya mereka. Nah nggak tahu itu entah itu pesugihan atau apa nggak tahu. Nah di situ akhirnya aku sama adikku aku cabutin semua. Terus sama habis itu aku ke orang pintar, katanya ini emang raja buat penglaris katanya atau gimana gitu loh. Jimat mereka. Itu bawaan. Nah, Gendruwonya juga. enggak, yang ngontrak. Bukan, itu dampaknya apa itu? Dampaknya ini mungkin lebih laris kali ya kalau kepercayaannya dia lah. lebih laris atau gimana gitu loh. Dari gurunya dia lah contohnya. Nanti tolong tempelin di tiap pintu atau gimana gitu kan. Banyak kok. Laris kok orangnya pindah ya? Emang nggak aku perpanjang karena jorok. Ya nggak bisa ngerawat rumah. Aku mau bangun lagi kan saat itu kan, mau aku renov gitu kan. Udah mas keluar aja udah nggak aku. Itu. Nah akhirnya dipasangin itu. Nah setelah aku tanyain sama orang pintar, raja ini emang itu buat penglaris atau apa. Mas ini bagusnya dibakar aja. Nggak ada efek apa-apa. Nggak ada efek apa-apa. Dibakar aja, sama nanti tak kasih doa-doa, nanti apa namanya? Disiramin di setiap pojok-pojok. Akhirnya selang berapa saat aku ke situ lagi, aku siramin udah nggak ini lagi, nggak ada pertanda bledang yang lain sebagainya, udah aku siramin. Udah selesai ya, udah aman sampai sekarang alhamdulillah. Dikontrak orang lagi. Ternyata bawaan dari si jimat itu tadi. Kontrak itu mungkin. Jadi percayaan dia lah. Emang dibikin kayak gitu biar gimana aku nggak tahu. Yang jelas adikku ngelihat sendiri bahwa itu
di situ ada yang gede gitu di atas studio itu. Emang studio kan pernah masuk kan Mas? Sering kan Mas Awan juga di situ kan? Sering. Itu udah ambrol, bener-bener ambrol Mas. Sudah, iya. Yang kemarin itu waktu 2 tahun yang lalu aku kesana itu udah bener-bener ambrol itu. Yang di sini yang ngeri juga, kita diceritain seserem apapun. Ini mukanya lempeng. Ngerespon enggak dia. Kamu tanya apa? Ngerti apa enggak itu tadi? Ngerti? Ngerti? Apa? Misteri itu. Misteri hantu. Takut. Serem banget beneran, Pak. Beneran, itu kalau di Takut Aceh ntar pulangnya gimana nih? Pengen tahu cerita Hafiz yang di Tawangmangu itu di villa diliatin pocong. itu serem itu. Itu epic banget itu. Iya. Beneran loh. Jadi dulu kita nggak apa-apa ya panjang dikit ya Mas. Jadi dulu itu Timlo itu ada workshop gitu loh. Zaman sebelum ke Jakarta ya Mas, nggak salah ya. Timlo ada workshop 1 hari atau kalau 2 hari itu loh. Kita sebelum kita ke TPI Mas. Iya. Nah sebelum kita ke TPI itu masih namanya TPI ya. 2 hari. Kita emang workshop di situ. Workshop di tempat Tawangmangu, kita mencari lokasi yang memang benar-benar sepi, yang bisa workshop, bisa latihan di situ, bisa bikin kreatif di situ, buat kita mentas di TV swasta. Kita jalan nih udah nggak tahu itu yang nyari siapa, nggak tahu Mas Awan kali ya, lupa ya. Bareng ya, aku sama siapa gitu. Nonton. Nah itu semua Timlo ikut, termasuk si Jack kru itu masih kurus si Jack. Nah itu tempatnya itu ceritain loh, masih kurus. Itu tempatnya masuk ke dalam di Tawangmangu masih dingin kan di dalam, naik ke atas tingkat gitu, tempatnya buat workshop tingkat, dan di situ modelnya memanjang. Panjangnya itu hampir 10 meter, 15 meter memanjang. Kanan kirinya kamar gitu lah. Gitu loh. Ngerti kan? Kebayang kan? Jadi ruang tengah gede, terus kamar. Cuman itu aja. Nggak ada yang namanya dapur dan lain sebagainya, nggak ada. Di situ kita setting alat band. Kita latihan di situ dari sore, kita berangkat sana siang kan. Sampai sana siang kita latihan dulu, Nah malam-malam nih Mas Awan udah tidur nih, barang jam 10-11 lah, jam 10-11. Anak-anak yang lain pada tidur di tempat latihan tadi di tengah itu kalau nggak salah, sebut nama nggak apa-apa kan ya, almarhum Binjo sama kalau nggak salah Pangsit Bobi. Dodot nggak tahu di mana itu, di kamar kalau nggak salah, di kamar. Nah di situ ada si Jack juga. Aku iseng main drum, kepikiran bahan besok kapan ya, latihan dulu. Nah aku fokus nih di SVD kan. Nah ini di sini ini itu kayak ada yang set gitu loh. Aku siapa ini, kirain Mas Awan kan. Aku iseng lagi ya, ada lagi di kolam. Aku bilang nggak ada. Aku liatin, santai. Tungguin lama. Pocong itu merinding saya. Parah banget. Iya, kakinya sampai merinding. Tangan. Kaki. Itu bener-bener Pak, menghina dia. Masa gini dibilang kaki, pantat. Hitam banget. Itu keluar. Set. Ya apa sih, ini tembok kan ya, keluar kan ini. Set gitu kan, sedikit doang. Bentuknya kayak apa itu? Itu mukanya hancur Mas, yang jelas Mas. Hancur apa hitam? Gosong Kan dia yang ini gosong hitam, ada merahnya. Pocongnya lusuh kayak gitu loh. Itu lari slik gitu. Gimana
Rasanya nggak teriak kan. Allahu Akbar. Hilang set. Apa Fis? Siapa yang nanya itu? Tahu lupa aku. Anak-anak yang tidur di depanku kan. Pada nggak ngeh tau. Apa Fis? Rapopo. Aku bilang rapopo. Aku nempel udah tidur di depan situ, udah nggak berani keluar aku. Nggak berani nengok-nengok ke sana. Itu kamar siapa itu? Nggak tahu. Itu ada beberapa kamar, 1, 2, 3, ada 5 kamar, sini 5 kamar kalau nggak salah. Dan itu kan posisi buka dikit-dikit gitu kan. Mas Wan nggak tahu udah tidur di kamar sebelah mana, aku nggak tahu nih. Pokoknya yang depan di situ itu almarhum Pak Benjo sama Bobi kalau nggak Bangsit, lupa aku. Nah, hari pertama lagi. Hari pertama, malam pertama. Malam kedua nggak ada. Malam kedua udah pulang. Oh, udah. Malam kedua semalam doang. Itu bener-bener aku itu udah jantungan banget itu. Untuk Mas Wan ngingetin. Bener itu, pocong Duk. Ini lah. Hai gitu. Bapak. Malam-malam di Tawangmangu udara dingin. Keluar pocong. Jadi panas dingin. Iya. Terus sukses gak akhirnya di TPI-nya? Sukses dong. Yang gara-gara pocong. Sukses dong sampai sekarang. Nah, berarti harus fokus pada pocong. Gitu. Pemirsa, Bapak Firwir. kita rehat sejenak setelah Ini kayak mendengarkan si itu pocong ya. dari tadi. Ya, Karena- Elias Pikal. Karena kamu tidur, beda lagi. Beda. Elias. Iya. Elias. kita punya cerita misteri hantu Pak Joni nih ya. Ingat nggak? Yang kita sedang main pingpong. Fis mau lihat setan. Terus Oh iya. ya, tunggu 5 menit. tunggu Ah. 5 detik di sini. Terus Itu kamu aja yang cerita besok. Iya. nah, aku Berikutnya. nggak usah cerita. Wah, di sini aja untuk penutup. Oh ya. Davis, karena aku kan rada-rada indie kan. Indigo. 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 Indigo kali ya? Maksudnya kali ya? Indigo kali ya. Indigo kali. Aku kan ada sekelebat yang waktu kita pingpong malam-malam di puncak villa ya. Sedang main pingpong, di situ ada fasilitas main pingpong. Terus dari kejauhan ada sekelebat. Fis, karena dari dulu yang paling suka urusan kayak gitu kan Hafiz yang tertarik. Fis mau lihat hantu nggak? Wah mau. 5 detik tunggu. Ini di pintu ada gapura tapi ada rumbai-rumbai tanaman. Ini sedang di situ, tunggu ya. Tiba-tiba kaget beneran kebuka rumbai-rumbainya. Pak Joni, kru. Orang berarti. Orang. Selalu Kaget beneran. Kaget itu. Dia nggak sadar ku kerjain. jadi sekelebat aku lihat Pak Joni dari jauh itu udah jalan gitu. Dulu kan aku seneng kayak gitu sama Mas Wan. Mas, ini kayak gini nih, Mas. Apa ya Mas? Ayo kita lihat ya Mas. Coba Mas aku ini nih. Itu seneng aku. Mistis-mistis kayak gitu seneng gitu loh. Iya, tapi cemen. Ya nggak tahu ya cemen-cemen gitu ya. Begitu Pak Joni buka belum. Halo ngatain gua. Nggak takut. Itu orang. Lu daripada lu meluk gua. Kan gitu jadi soal petan. Begitu pemirsa, kita terima kasih yang sudah menyaksikan. Ya. Dan kita akan kembali di episode berikutnya Siap. dalam konten Sari Kisah Misteri.